Ada suatu kejadian yang membantu saya pribadi mendapatkan jawaban untuk mengarungi apa yang orang-orang bilang dengan quarter life crisis. Suatu hari saya pergi ke sebuah lokasi milik kantor saya yang tempatnya ada di seberang pulau. Jadi ceritanya kantor kita sedang diaudit dan saya ditunjuk untuk menjadi leader yang mempersiapkan divisi saya menghadapi rangkaian audit tersebut. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, saya masuk ke dalam sebuah ruangan meeting dan dilalah ternyata di sana ada seorang leader dari divisi lainnya yang sedang membriefing para karyawan tentang bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi serangkaian audit yang akan datang. Melihat seseorang yang sedang membriefing para karyawan di tempat yang dimana saya harusnya memberikan briefing, saya menjadi kesel dong ya. Saya menjadi merasa kok orang ini mengambil ranah saya sih. Kok orang ini malah seolah-olah pengen menonjol, padahal kan saya yang harusnya bertanggung jawab terhadap kesuksesan audit di tempat ini. Lalu kita basa-basi dan kemudian saya meneruskan perbincangan dengan para karyawan. Kemudian malamnya kita istirahat dan tidur. Dilalah, malamnya saya bermimpi. Saya dimarahi oleh seseorang yang mengatakan, kamu jangan seperti itu cara mikirnya. Orang itu yang tadi sore saya lihat membriefing para karyawan itu, dikatakan bahwa orang itu maksudnya adalah membantu. Dengan semakin banyaknya orang yang membantu, maka kesuksesan audit itu semakin akan mudah diperoleh. Keesokan harinya saya terbangun dan saya menjadi sadar. Ternyata saya selama ini sudah mengira bahwa kesuksesan atau tidak suksesnya kantor saya menghadapi sebuah audit itu adalah semata perkara tentang saya. Padahal tema besarnya adalah Tuhan sedang membagikan rezeki. Tuhan sedang mengatur pergerakan kehidupan ekonomi. Apakah sukses atau tidaknya audit itu akan mempengaruhi apakah perusahaan ini kemudian akan menang tender atau tidak. Apakah kemudian perusahaan ini akan mendapatkan sebuah pekerjaan tambahan atau tidak. Dan hal-hal yang semacam itu yang berkaitan dengan rezeki banyak orang. Jadi, ini sebenarnya bukan tentang saya pribadi dan bahkan bukan tentang audit ini semata-mata. Ini kalau dibawa dalam konteks yang lebih besar lagi adalah perkara bagaimana Tuhan membagikan rezekinya kepada banyak orang. Saat saya melihat bahwa ini konteksnya sudah lepas dari konteks saya pribadi, saya baru nyadar, oh iya, yang penting kan auditnya sukses. Mau auditnya sukses itu lewat jalan saya atau lewat jalan orang lain tidak masalah. Karena sebenarnya ini bukan perkara tentang saya. Ini perkara tentang bagaimana Tuhan mengatur pergerakan ekonomi, bagaimana Tuhan membagikan rezeki kepada banyak orang. Dengan begitu, rasa tersinggung, rasa sempit diri karena melihat orang lain ikut membantu itu menjadi pudar. Saya baru menyadari bahwa ini adalah jawaban penting dari apa yang anak-anak milenial sering bilang dengan quarter life crisis, krisis makna. Kita mulai melihat kehidupan dalam gambaran yang lebih luas. Tuhan bercerita lewat jalan kehidupan ini. Di sini kita baru menyadari bahwa kita hanyalah porsi kecil saja dalam drama kolosal yang sedang berlangsung. Dan setiap orang menjalani porsinya masing-masing, setiap orang punya peranannya sendiri-sendiri. Demikian secuplik cerita tentang bagaimana melihat bigger picture dalam kehidupan perkantoran kita yang akan bisa membantu kita mengatasi pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam quarter life crisis. Jika menarik, silakan subscribe. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.